Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata, kaidah ketiga, seseorang yang junub baik setelah jima, setelah mimpi basah ataupun sebab-sebab lainnya, dan seorang wanita yang telah selesai haid dan nifasnya sebelum terbit fajar, jika setelah terbit fajar dia belum melakukan mandi wajib, maka puasanya sah. Jadi ada orang yang junub, baik junubnya itu karena jima, ya, atau mimpi basah, ataupun sebab-sebab lainnya seperti masturbasi, yang itu haram gitu ya. Maka orang yang junub ini, ya, kemudian ya, dia setelah terbit fajar, setelah azan subuh misalnya, dia belum mandi wajib. Apa hukumnya? Demikian pula wanita yang haid dan nifasnya itu telah selesai sebelum terbit fajar, akan tapi dia belum mandi. Ya, terbit fajar masuk, ya, waktu terbit fajar masuk, waktu subuh masuk, tapi dia belum melakukan mandi wajib. Maka apa hukumnya dengan puasanya hari itu? Ya, apakah dia melanjutkan puasa hari itu atau puasanya memang tidak akan teranggap, tidak akan sah hari itu? Jawabannya adalah puasanya sah. Dalilnya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam tiba. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk makan dan minum sampai sebelum terbit fajar, walaupun hanya beberapa saat. Ya, jadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terbit fajar. Yang namanya hingga, hatta, ya, yang namanya hingga itu walaupun hanya beberapa saat boleh. Jadi boleh bagi kita untuk makan dan minum sampai beberapa saat sebelum masuknya waktu subuh, yaitu fajar shadiq. Tapi kalau sudah azan, waktu terbit fajar sudah masuk, tidak boleh bagi kita untuk ya makan dan minum. Maka kalau kita boleh untuk makan dan minum sampai terbit fajar, walaupun hanya beberapa saat sebelum terbit fajar, maka oleh karena itu boleh untuk maka penulis berkata, oleh karena itu boleh untuk melakukan jima sampai sebelum terbit fajar, walaupun hanya beberapa saat. Kalau makan dan minum boleh sampai sebelum terbit fajar walaupun hanya beberapa saat. Demikian pula jima boleh juga bagi seseorang untuk melakukan jima dengan istrinya ya sampai sebelum terbit fajar walaupun hanya beberapa saat. Ya. Dan penulis berkata di sini, dan orang yang kondisinya demikian maka sudah pasti dia tidak akan sempat untuk mandi. Orang yang baru menyelesaikan jimanya beberapa saat sebelum terbit fajar, timba baru dikeluarkan dari sumur beberapa saat atau beberapa detik misalnya sebelum terbit fajar, maka orang yang kondisinya demikian sudah pasti dia tidak akan sempat untuk mandi sebelum terbit fajar. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bolehkan perbuatan ini, ya, melakukan makan dan minum dan jima sampai beberapa saat sebelum terbit fajar. Ketika itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ya menggunakan dalalah talazum. Dalalah talazum intinya adalah konsekuensinya. Maka konsekuensinya adalah ya kita simpulkan bahwa seseorang yang junub atau wanita yang telah selesai haid dan nifasnya sebelum terbit fajar, puasanya sah walaupun dia baru melakukan mandi wajib setelah terbit fajar. Ya, jadi kalau jima tersebut baru boleh, ya jima itu tetap dibolehkan walaupun ya sebelum terbit fajar walaupun hanya beberapa saat, maka ya mandinya tentunya pasti setelah terbit fajar. Kalau itu dibolehkan, maka mandi setelah terbit fajar itu, mandi wajib setelah terbit fajar itu juga boleh. Ya, jadi lihat bagaimana para ulama berdalil dengan ayat ini. Ya, pendalilan para ulama itu kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita akan menyadari bahwa pendalilan mereka itu sangat cerdas. Ya, jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan ya makan dan minum hingga terbit fajar. Tapi ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para ulama, ya para fuqaha untuk beristidlal dari dalil ini ya untuk menyimpulkan bahwa boleh kalau mandi wajibnya itu setelah
terbit fajar, setelah masuk waktu subuh. Mandi wajibnya setelah junub itu tidak harus sebelum subuh, ya. Demikian pula wanita yang haid dan nifas dikiaskan dengan orang yang junub. Ya, jadi ketika ada wanita yang haid dan nifasnya baru selesai sebelum terbit fajar, walaupun hanya beberapa saat, dia nggak sempat untuk mandi sebelum subuh, maka walaupun dia mandi setelah subuh, tidak masalah. Jadi ketika dia wanita yang telah selesai haid dan nifasnya, baru selesai haid dan nifasnya sesaat sebelum fajar, ya, beberapa saat sebelum terbit fajar, ya, maka ketika dia sudah menyadari bahwa haid dan nifasnya itu sudah selesai, langsung dia niatkan, "Thayyib, ana mau berpuasa." Walaupun dia belum mandi, dia harus niat. Kalau dia tidak niat, maka ya ingat waktu terbit fajar sudah tinggal sedikit gitu ya. Kalau dia tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Tapi dia harus berniat, dan niat itu diketahui dengan cara, ya, niatnya itu dia akan memiliki niat kalau dia sudah mengetahui bahwa ya haidnya sudah berhenti atau nifasnya sudah berhenti. Ketika dia sudah tahu haid dan nifasnya berhenti 1 menit sebelum terbit fajar, ketika dia tahu itu, langsung dia ya langsung dia bertekad untuk, "Thayyib, ana berpuasa hari ini." Kemudian 1 menit kemudian terbit fajar, adzan subuh, kemudian dia mandi wajib, maka puasanya sah hari itu. Ya, jadi ini kaidah juga yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, karena banyak orang yang bingung dalam masalah ini, ya. Oleh karena itu penulis di sini merasa sangat penting kaidah ini untuk dibahas di titik ini, ya. Nah,